Baik, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu materi mengenai metode simplex. Ini adalah link soalnya, saya ambil dari website ini. Nah, PT EB07 itu akan membuat kain sutra dan kain wol. Nah, di mana kain sutra itu terbuat dari benang sutra sebanyak 3 kilogram. Lalu untuk kain wol itu butuh benang sutra 4 kilogram dan benang wol sebanyak 1 kilogram. Nah, baik kain wol maupun kain sutra itu masing-masing membutuhkan masa kerja sebanyak 2 jam. Dengan total benang sutra itu totalnya kurang dari 120 kilogram dan benang wol itu kurang dari 20 kilogram. Dan masa kerja totalnya itu kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi PT EB07 untuk mendapatkan laba maksimal? Ini artinya kita mencari masing-masing dan sudah diberikan namanya fungsi tujuannya. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemodelan masalah. Kita tentukan bahwa X1 yaitu jumlah kain sutra yang diproduksi dan kita tentukan X2 itu jumlah kain wol yang diproduksi. Nah, di sini untuk fungsi tujuan masing-masingnya kita ambil dari soal. Lalu untuk fungsi kendala bisa kita ambil dari soal tadi juga dan kita mendapatkan 4 fungsi kendala dengan satu fungsi kendala terakhir ini tuh fungsi tambahan di mana variabel X1 dan X2 itu harus non negatif. Nah, di sini setelah kita lakukan pemodelan masalah, kita akan ubah fungsi-fungsi ini jadi persamaan dan menambahkan variabel select. Nah, untuk fungsi tujuan, kita hanya perlu memindah ruaskan ini jadinya sama dengan 0. Nah, lalu untuk fungsi kendala, itu kita cuman ubah eh, tanda dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Jadi bisa dilihat di sini, kurang dari sama dengan 120 jadi sama dengan 120. Dan selanjutnya juga. Nah, setelah kita ubah jadi persamaan, untuk metode simplex itu kita perlu yang namanya menambahkan variabel select. Dan jumlah dari variabel select ini sama dengan fungsi kendala. Karena kita tadi yang besarnya itu yang pokoknya 3, maka di sini harus ada 3 variabel select, yaitu S1, S2, dan S3. Nah, sebenarnya S1, S2, dan S3 ini perlu ditaruh juga di sini. Tapi karena jumlahnya 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, setelah kita ubah jadi persamaan lalu tambahin variabel select, kita sekarang masukin ke tabel. Di sini kita tulis untuk Z, ini kita tinggal masukin aja X1-nya min 30, X2-nya min 40, dan selanjutnya sampai ke S3. S3 itu yang ini kita masukin. Nah, di sini ada yang namanya kolom NK. Kolom NK ini maksudnya adalah nilai kanan. Yang posisinya ada di sebelah kanan sama dengan. Bisa dilihat ini 0 itu dari sini, 120 dari sini, 20 dari sini, 40 dari sini. Di mana semua posisinya ada di sebelah kanan sama dengan. Nah, setelah kita masukkan angka-angka tadi ke dalam bentuk tabel, kita akan menentukan dua hal yang paling penting, yaitu kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini untuk kolom kunci, cara menentukannya adalah kita cari baris Z. Ini kan baris Z. Nah, setelah kita cari baris Z, kita cari mana angka yang negatif dan negatifnya itu paling besar. Nah, di sini negatifnya yang paling besar itu min 40. Maka keseluruhan kolom ini kita akan sebut selanjutnya adalah kolom kunci. Nah, setelah kolom kunci ditemukan, kita akan menentukan yang namanya baris kunci. Untuk baris kunci, cara menentukannya adalah dengan kita menghitung rasio. Nah, ini kolom rasio ini. Nah, untuk rasio ini dihitungnya adalah membagi NK dengan si kolom kunci tadi yang berselisihan dengan baris yang akan kita hitung. Contohnya begini, untuk menentukan rasio dari S1, kita cari NK-nya dulu, 120. Lalu kita cari mana angka yang berselisihan dengan kolom kunci, yaitu 4. Jadi 120 bagi 4 itu 30. Sebenarnya untuk baris Z ini tidak perlu dihitung rasionya karena tidak akan kita pakai. Nah, setelah semua sudah dihitung rasionya, kita cari yang paling kecil dan lebih dari 0. Nah, karena di sini ada yang sama, 20 ini paling kecil, kita bisa pilih yang mana saja karena hasil akhirnya akan sama. Di sini kita akan pilih S2 sebagai baris kuncinya. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengubah nilai-nilai baris kunci. Karena pada dasarnya kita akan yang namanya membuat semacam eh, baris eselon tereduksi. Jadi artinya kita butuh yang namanya leading one. Dan karena eselon baris tereduksi itu di atas dan di bawah leading one harus angka 0. Jadi nggak boleh minus ataupun positif. Nah, oleh karena itu, karena kita ini sudah termasuk leading one,
maka tidak perlu kita ubah lagi, bisa kita salin langsung, tapi ubah nama barisnya menggunakan nama si kolom kunci tadi. Jadi ini X2, kita ganti jadi X2. Nah, sekarang kita akan mengubah nilai-nilai selain dari baris kunci tadi. Nah, karena tadi syarat dari eselon baris tereduksi itu di atas bawah leading one nggak boleh ada angka selain 0, seperti yang kita lihat ini masih bukan 0. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan langkah ini. Dengan rumus itu baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Contohnya di sini kita akan mengubah nilai Z. Nah, di sini di atas 1 masih ada min 40 nih. Nah, untuk baris lama kita tulis lagi min 30, min 40, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini dikurangi, lalu koefisien pada kolom kunci ini min 40, yaitu angka yang berselisihan dengan si kolom kunci. Kolom kunci tadi kan X2. Nah, maka koefisien di sini min 40 dikali dengan nilai baru baris kunci, yaitu ini. Nah, maka dapat hasil segini, lakukan ke semuanya kecuali si baris kunci tadi. Nah, kita masukkan kembali ke dalam tabel, terus kita lihat apakah sekarang kita sudah selesai atau belum. Dengan cara melihat apakah di baris Z masih ada angka negatif. Nah, karena di sini ada angka negatif, artinya kita harus melakukan langkah tadi dari sini sekali lagi. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi kedua atau iterasi satu. Kita tentukan lagi kolom kunci, lalu baris kunci, kita ubah nilai baris kunci. Nah, seperti yang dilihat contoh ini, karena dia bukan leading one, kita harus bagi dua dulu. Nah, jadi hasilnya leading one. Nah, setelah itu kita ubah nilai lagi. Sekarang kita lihat, apakah si baris-baris di baris Z ini masih ada angka negatif. Nah, setelah kita lihat, karena semua nilai pada baris Z sudah non-negatif, maka solusi sudah mencapai tingkat optimal. Dengan hasil akhir X2 itu hasilnya 20 dan X1 hasilnya 0. Kita coba substitusikan dengan fungsi tujuan tadi, maka hasilnya Zmax itu hasilnya adalah 800. Baik, selanjutnya untuk soal kedua yaitu materi metode grafis. Ini long soalnya saya ambil dari sini. Ini menceritakan Jihan yang ingin merencanakan membuat dua jenis makanan yaitu jenis makanan A dan jenis makanan B. Nah, dia ingin mengetahui berapa banyak kedua jenis bahan makan tersebut harus dibeli karena dia ingin keluarganya mendapatkan makanan yang bergizi. Dia pernah membaca dalam majalah bahwa satu orang kebutuhan minimum perharinya adalah 12 unit protein dan 9 unit karbohidrat. Sedangkan kandungan unsur-unsur itu di dalam jenis makanan A dan jenis makanan B dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, jenis makanan A proteinnya 1 dan karbohidratnya 2. Sedangkan jenis makanan B proteinnya 3, sedangkan karbohidratnya adalah 1. Nah, di pasar dia melihat harga kedua jenis bahan makanan tersebut adalah satu unit A harganya Rp500 dan satu unit B harganya Rp300. Nah, karena itu untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan pemodelan masalah dulu. Kita sepakati bahwa X1 ini adalah jumlah unit makanan A dan X2 itu jumlah unit makanan B. Nah, karena tadi fungsinya untuk menghemat, maka fungsi tujuannya itu minimasi, yaitu Z sama dengan 500X1 tambah 300X2. 500 ini dari harga dan 300 juga dari harga. Di sini ada dua fungsi kendala dan satu fungsi kendala tambahan yaitu jelas non negatif ya untuk setiap variabel. Langsung kita ke titik koordinat kendala dulu. Nah, kita tes pada kendala pertama dan kendala kedua eh, berapa titik koordinatnya jika X1-nya adalah 0, lalu berapa titik koordinatnya bila X2-nya adalah 0. Ini untuk menguji antara batas atas dan batas bawah. Nah, setelah semua kendala itu kita cari titik-titiknya, kita akan coba visualisasikan melalui grafis. Nah, jika kita lihat kendala satu ini 0,4 dan 12,0 garis ini, sedangkan kendala 2 ini adalah 0,9 sama 4,5,0 seperti sini. Nah, karena tadi kalau di fungsi kendalanya itu lebih dari sama dengan, artinya jawabannya itu ada menjauhi dari titik 0,0. Maka disinilah bagian-bagian jawabannya.
Nah, setelah itu berarti kita tinggal menentukan visible region. Nah, karena kita tadi sudah lihat batas atasnya 0,9 lalu batas bawah 12,0, ada di sini satu titik yang belum kita lihat berapa gitu titiknya secara tepat. Oleh karena itu, kita perlu mencari titik potong. Nah, dari titik potong ini diketahui bahwa X1-nya 3 dan X2-nya 3. Jadi koordinat ini adalah 3,3. Nah, setelah semua titik-titiknya kita ketahui berapa koordinatnya, kita akan langsung analisis titik pojok dengan cara mensubstitusikan dengan yang namanya fungsi tujuannya. Nah, kita ada titik A 0,9 yang tadi, 12,0 dan 3,3 hasil dari pencarian titik potong. Nah, setelah disubstitusi dengan fungsi tujuan, diketahui bahwa kita akan mencari yang paling minimal yaitu 2400, yaitu 3,3. Nah, maka interpretasi hasilnya adalah agar Jihan mendapatkan biaya pembelian makanan yang paling minimum namun kebutuhan gizi keluarga yang tetap terpenuhi, maka X1-nya harus 3 dan X2-nya 3 dengan Z minimumnya itu sama dengan harganya 2400. Baik, yang selanjutnya ada materi mengenai Big M Method. Di sini untuk soalnya saya ambil dari website ini. Kalau ini mengenai PT Unilever yang bermaksud membuat dua jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Nah, untuk itu dibutuhkan dua macam zat kimia, yakni zat A dan zat B. Nah, zat kimia itu tersedianya 200 kg dan B itu tersedianya 360 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk diperlukan 2 kilogram zat A dan 6 kilogram zat B. Nah, untuk membuat 1 kilogram sabun batang diperlukan 5 kilogram zat A dan 3 kilogram zat B. Nah, biaya keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kilogram sabun bubuk sama dengan $3, sedangkan setiap 1 kilogram sabun batang sama dengan $2, berapa kilogram jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat. Nah, pertama kita buat pemodelan masalah dulu, kita rumuskan bahwa variabel X1 itu adalah jumlah sabun bubuk dan X2 itu jumlah sabun batang. Nah, karena tadi kita eh, akan menghitung keuntungan, maka fungsi tujuannya ini yaitu maksimasi dengan formulanya Z sama dengan 3X1 tambah 2X2. Dengan fungsi kendalanya ada dua yang besar dan satu tambahan yaitu variabel X1 dan X2 wajib non negatif. Nah, pertama-tama kita buat untuk standar dan substitusi penalti. Nah, untuk fungsi kendala, karena dia ada salah satu syarat untuk menggunakan alternatif variabel adalah ada sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, karena tadi ada sama dengan, nah maka ditambahkan alternatif satu dan alternatif 2. Dan dia lalu dipindah ruaskan supaya di sisi kiri cuman sisa si variabel alternatifnya. Nah, untuk setiap alternatif yang muncul di fungsi kendala harus dikurangi M si di dalam kurung variabel alternatifnya. Nah, jadi fungsi tujuannya berubah jadi gini, lalu kita substitusikan A1 dan A2-nya ke dalam sini sehingga hasil akhirnya Z itu adalah ini, atau kalau kita supaya ada hasil nilai kanan jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang sama seperti metode simplex. Di sini kita masukkan ke dalam tabel, kita akan tentukan mana kolom kunci dan juga baris kunci. Nah, di sini kita menemukan kolom kuncinya yaitu X1 dan baris kuncinya ada A2. Nah, setelah itu kita akan ubah nilai-nilai baris kunci, lalu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, selanjutnya kita ulang sampai pada baris Z itu tidak ada angka negatif. Nah, setelah baris Z tidak ada angka negatif, berarti proses iterasi sudah selesai dan kita bisa lihat ini hasilnya X2 20 dan X1 50. Nah, jadinya interpretasi hasilnya untuk mencapai profit maksimal, PT Unilever harus mengalokasikan sumber dayanya untuk memproduksi X1 sebanyak 50 dan X2 sebanyak 20. Dengan Z sama dengan 3X1 tambah 2X2, kita substitusikan untuk X1 dan X2-nya menghasilkan hasil 190 untuk set maksimalnya.